Begitu juga pertarungan sosok Kunti Mbah Suprap itu melawan Kang Digo dan kakakku. Semuanya membungkuk, memberi hormat kepada sosok yang kini berdiri di depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam sampai saat ini. Dan sebagai wujud dukungan teman-teman kepada kami, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan kali ini kita lanjutkan cerita Hupe part ketiga. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan 2, silahkan tonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat Mas Hupe yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Joko nen lambemu, iki omahku. Ket biyen iki omahku. Gak tak izini wong liya manggon ning kene liyane anak turunku. Ngerti gak awakmu? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sosok itu mirip dengan foto yang ada di album foto milik Mbah Kung. Kuperhatikan dengan seksama muka pucat dengan mata yang terus meneteskan darah itu. Benar, itu adalah Mbah Suprap, tetangga Mbah Kung dulu, si pemilik rumah ini yang akhirnya meninggal karena sakit keras. Kejadian ini sebelum aku dan kakakku lahir. Aku dulu pernah diceritakan Mbah Kung tentang teman-temannya termasuk Mbah Suprap ini, yang sebenarnya itu adalah cinta pertama Mbah Kung. Tapi takdir tidak memihak karena Mbah Kung harus menjalani tirakatnya menyepi selama 3 tahun di dalam hutan. Hingga akhirnya Mbah Kung kembali, ternyata Mbah Suprap sudah menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. Saat aku memandang dengan seksama wajah sosok itu, tanpa aku sadari ternyata dia sudah melayang untuk menyerang kami bertiga. Kakakku pun ikut berdiri membantu Kang Digo. Akhirnya terjadi pertempuran antara mereka bertiga, dan kakakku sempat beberapa kali terpental ke belakang. Pertarungan terus terjadi hingga tercipta cahaya berwarna biru dan merah karena kekuatan mereka. Tapi akhirnya sosok itu kewalahan dan terbang melayang, kemudian dengan cepat terbang menuju ke arahku. Hingga akhirnya dia berhasil tepat berada di hadapanku. Aku yang saat itu ketakutan, dengan tanpa aku sadari aku berteriak kencang. Mbah Kung, Mbah! Teriakanku sambil menutup mata rapat-rapat. Tiba-tiba udara yang awalnya panas menjadi sejuk dan nyaman. Aku tahu bahwa ini, aku benar-benar paham. Aku yakin Mbah Kung ada di sini untuk menolongku. Ku beranikan diri membuka mataku dan benar saja Mbah Kung berada tepat di depan mataku, memegangi tangan kuntilanak yang ingin mencelakaiku. Aku refleks langsung memeluk Mbah Kung dan dia menoleh ke arahku lalu mengelus kepalaku dengan tangan kanannya. Mundur nak, mundur. Sudah, duduklah kembali. Gak usah takut, Mbah Kung akan menjaga dirimu, ucap Mbah Kung kepadaku. Aku pun kembali duduk dan mengusap mataku yang sempat menangis karena menahan takut itu. Digo, Daniel, Joko dan putuku yo, ben aku sing ngurus Suprap. Yang artinya gini, Digo, Daniel, jaga cucuku, biar aku yang ngurus Suprap ini, kata Mbah Kung pada Kang Digo dan kakakku. Nggih Mbah, nggih, salam rahayu nggih. Kemudian sama sepertiku, mereka kembali duduk di depanku sambil ngos-ngosan karena pertarungan tadi. Prap, ada apa kok kamu sampai mau menyelakai cucu dan muridku? Kata Mbah Kung kepada sosok kuntilanak itu. Namun kuntilanak itu tak menjawab dan hanya memandangi Mbah Kung. Lalu akhirnya sosok itu bersuara. Mus, iki bener awakmu. Ini tuh bener kamu Mus, kata sosok itu. Iya Prap, iya, ini aku Mus. Itu yang kecil sama yang gemuk cucuku. Lah terus yang kurus itu tuh muridku, terang Mbah Kung. Mus, ini itu rumahku Mus.
Ini rumahku. Kok bisa ada orang lain yang menempati? Aku nggak ikhlas, Mus. Aku nggak rela. Nggak terima kalau rumahku itu ditempatin orang lain, kata sosok itu kepada Mbah Kung. Begini loh Prab, begini. Saya ceritakan, jangan emosi dulu ya, kata Mbah Kung. Saat Mbah Kung akan menjelaskan, tanpa ku sadari aku pun menyela pembicaraan mereka dengan berbicara pada Kang Digo dan kakakku. Udah pulang aja lah, bukannya cepat diselesaikan malah pacaran, kataku sambil menyeruput kopi. Kang Digo dan kakakku langsung menatapku tajam dan berakhir mendapat ciptakan keras dari kakakku. Aduh, apa sih kak? Kenapa sih kamu citak? Kataku kepada kakak. Makanya kalau ada orang tua ngomong jangan dipotong, gak sopan itu namanya. Sakit ya? Syukurin. Aku hanya manggut-manggut sambil mengelus kepalaku yang sakit. Mbah Kung sempat menengok ke arahku, kemudian kembali menjelaskan kepada Mbah Suprap tentang masalah rumahnya. Jadi gini loh Prap, anakmu dulu itu memang menempati rumah ini. Nah kan gak kuat, karena di desa ini masih banyak demit yang suka mengganggu manusia. Nah akhirnya anakmu menjual rumah itu terus pindah ke kota. Nah sekarang yang menempati itu orang yang sudah membeli rumah ini dengan sah, jelas Mbah Kung. Tapi Mus, aku masih gak rela kalau rumahku masih ditempati orang lain, karena rumah ini warisan dari orang tuaku, kata sosok Kunti, Mbah Suprap, yang masih kekeh dengan pendiriannya. Lah terus sekarang maumu apa? Udahlah Prap, udah, lebih baik hidup damai, gak usah ganggu yang punya rumah, balas Mbah Kung menasihati Mbah Suprap. Ya gak bisa lah Mus, tetap gak ikhlas aku pokoknya. Meskipun rumah ini sudah dibeli orang ini, aku gak bisa tenang kalau rumah ini masih ditempati orang lain, balas sosok Kunti itu yang masih ngeyel. Akan aku bunuh semua yang menghalangi jalanku, kembali kuntilanak berbaju merah itu berkata sambil menunjuk-nunjuk kami. Ya sudah kalau itu pilihanmu, maaf Prap, kalau aku harus melawan dirimu untuk menjaga desa ini, jawab Mbah Kung sambil menghela nafas panjang. Suara cekikian kuntilanak itu menandakan meremehkan Mbah Kung. Gak bisa Mus, gak bisa. Kamu tidak bisa melawanku. Ingat, kamu pernah membuat sumpah kalau kamu tidak akan menyakitiku. Kamu ingat itu? Bentak Mbah Suprap kepada Mbah Kung. Mbah Kung nampak bimbang, mungkin teringat sumpahnya kepada Mbah Suprap yang akhirnya membuat Mbah Kung menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah Mbah, biar saya sama Daniel saja yang melawan Mbah Suprap, kata Kang Digo yang sudah berdiri bersama kakakku. Maaf ya Le, aku merepotkan kalian, jawab Mbah Kung yang dibalas anggukan mantap oleh kakakku dan Kang Digo. Akhirnya Mbah Kung mundur mendekat padaku lalu berkata, "Leh, panggil Mbah Seto. Biar Mbah Seto yang menyelesaikan urusan ini. Saya nggak bisa menyakiti Suprap, Leh. Maaf kakekmu ini ya, soalnya sudah pernah bersumpah tidak akan menyakiti Mbah Suprap," kata Mbah Kung kepadaku. Aku sangat bingung bagaimana caranya memanggil Eyang Seto. Mbah Kung, kula mboten ngertos coron ini bali Eyang Seto. Gimana cara manggil Eyang Seto, Kung? Kataku sambil menunduk. Mbah Seto itu selalu menjaga dirimu. Cobalah diraba hatinya, terus masuk sampai hening. Sampai hening tidak terdengar apa-apa. Terus minta tolong, panggil namanya Mbah Seto. Nanti pasti ketemu orangnya, jelas Mbah Kung kepadaku. Akhirnya aku duduk bersila menutup mata, lalu mencari ketenangan. Entah apa yang terjadi di luar sangat berisik sampai terdengar dentuman beberapa kali. Tak, tak. Seperti itulah suaranya. Bahkan tanah tempat dudukku bergetar. Gimana aku bisa tenang Kung kalau kayak gini? Kubuka mataku penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kakakku dan Kang Digo kembali bertarung dengan sosok Kunti Mbah Suprap. Tapi kali ini lebih dahsyat karena sampai menimbulkan getaran pada tanah di saat kekuatan mereka bertabrakan.
Hanya sosok Mbah Kong yang berada di depanku saat itu. Ayo Le, ayo, konsentrasi. Kakek tidak bisa membantu kakakmu kalau kayak gini. Aku sudah bersumpah dulu, ucap Mbah Kong. Terlihat seperti penyesalan di wajah Mbah Kong karena tidak bisa menolong cucu dan muridnya. Saat ingin kembali ku coba untuk bermeditasi, tiba-tiba dari dalam sumur kembali keluar sosok tinggi besar dan berbulu. Matanya merah dan mulut bertaring serta meneteskan air liur. Metu kabeh. Wong ono aku ngetekke wong-wong kurang ajar iki yo. Ayo, pada keluar. Bantu aku menghabisi orang-orang yang kurang ajar ini ya. Teriak kuntilanak diikuti tertawa. Rasanya jantungku mau berhenti saat melihat sosok genderuwo itu tak hanya satu, tapi kembali muncul satu sosok yang sama. Kini ada dua genderuwo yang membawa senjata seperti pentungan besar. Mbah Kong pun langsung berdiri dari duduknya, menengok ke arahku, kemudian melempar senyum. Sungguh damai dan menenangkan saat Mbah Kong tersenyum. Tapi tak berselang lama, Mbah Kong langsung menuju ke arah dua genderuwo itu dan bertarung dengan mereka. Sungguh saat aku mulai bingung, ingin membantu mereka tapi aku belum banyak mengerti soal ini. Akhirnya aku putuskan untuk kembali mencoba memanggil Eyang Seto. Ku tarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri dan berpikir. Ku pejamkan mata dalam-dalam. Ku cari ketenangan dalam suasana mencekam seperti ini. Ku abaikan tanah yang bergetar. Terlihat seperti tirai besar yang mulai terbuka satu demi satu. Lalu kemudian yang kulihat hanya gelap dan tenang. Terlihat sebuah cahaya kecil seperti sebuah lampu di dalam kegelapan. Ada seseorang yang duduk bersila di bawah cahaya itu. Aku berlari menuju orang itu. Akhirnya kamu bisa masuk ke sini juga, Le. Tidak usah dijelaskan, aku sudah tahu semuanya. Udah, ayo ikut Eyang, kata orang itu. Iya, dia adalah leluhurku. Lebih tepatnya adalah Eyang Seto, orang yang selalu menjagaku di saat genting. Beliau menggenggam tanganku lalu membawaku terbang. Aku pun membuka mataku. Saat itu aku kembali ke dunia di mana pertarungan masih terjadi. Langit malam yang cerah berubah menjadi berawan. Angin pun mengembus kencang. Suara gemuruh awan di atas kepalaku. Udara menjadi dingin dan seketika aku mendengar suara yang menghentikan pertarungan antara Mbah Kong melawan genderuwo. Begitu juga pertarungan sosok Kunti Mbah Suprap itu melawan Kang Digo dan kakakku. Semuanya membungkuk, memberi hormat kepada sosok yang kini berdiri di depanku. Berbaju putih, gelang emas di lengan dan pergelangan tangannya. Sudah berhenti. Satu kalimat dari Eyang Seto, suara menggelegar. Semua menatap sosok Eyang Seto yang memiliki mata sangat hitam tanpa pinggiran putih. Mata hitamnya seperti jurang yang tanpa dasar, dalam sekali seperti kegelapan malam. Seketika semua memberi salam kepada sosok Eyang Seto. Rahayu Eyang, kata mereka serempak. Rahayu, muga-muga seger waras, gak ono apa-apa yo. Rahayu, semoga selalu sehat dan tidak ada apa-apa, ucap Eyang Seto sambil mengangguk. Saat Eyang Seto memberi salam, kedua genderuwo yang tadi bertarung dengan Mbah Kong tiba-tiba saja menghilang. Mereka pergi seperti sedang ketakutan. Entah kemana mereka pergi. Eyang Seto hanya menatap mereka pergi, lalu kembali menatap Mbah Suprap. Sudah selesai. Sudah berhenti semuanya ya. Suprap, kesini kamu. Saya tunjukkan akar permasalahannya. Kembali Eyang Seto berkata dan menyuruh sosok Mbah Suprap untuk mendengarkannya. Sosok itu pun terbang menghampiri Eyang Seto yang berdiri di depanku sambil melipat kedua tangannya di dada. Le, ikut aku sekalian yo, ajak Eyang Seto kepadaku. Aku pun berdiri dan menghampirinya. Kemudian Eyang Seto memegangi kepalaku. Tutuplah matamu, Le. Jangan dibuka sebelum saya suruh. Paham? Suruh Eyang Seto kepadaku. Tanpa banyak bertanya, aku langsung memejamkan mata.
Tangan Eyang Seto yang awalnya berada di depanku kini berpindah memegangi leherku. Dielusnya 3 kali lalu kemudian kembali tangannya memegang kepalaku, tepat di atas umbun-umbunku. Tak berselang lama aku merasa ada yang aneh dalam tubuhku. Aku merasa tubuhku sangat ringan seperti tidak memiliki beban. Dan rasanya hukum gravitasi tidak berpengaruh padaku. "Pegangin, jangan sampai jatuh ya." Terdengar suara berisik sekali. Entah apa yang terjadi, aku mulai berani membuka mataku karena Eyang Seto belum menyuruhku membuka mata. Baru saja aku menggumam dalam hati, "Udah Le, bukalah matamu." Terdengar suara Eyang Seto berbicara kepadaku. Kubuka mataku perlahan. "Ya Allah, ya Gusti, kok bisa seperti ini? Apa aku sudah mati?" ucapku kaget. Bagaimana tidak? Saat aku membuka mata, aku bisa melihat tubuhku tergeletak di tanah sambil dipegangi kakak dan Kang Diko. "Wes, gak apa-apa. Aku mau narik sukmo, ben awakmu melu aku. Gak usah wedi. Yen mari engko awakmu iso balik maneh kok neng rogomu." "Sudah gak apa-apa. Aku hanya menarik sukmamu biar kamu bisa ikut. Tidak usah takut. Kalau sudah selesai nanti kamu bisa kembali kok ke ragamu," ucap Eyang Seto seakan mengerti kebingunganku. "Enggak Yang, enggak." Eyang Seto tersenyum kepadaku lalu menggandeng tanganku. Aku sudah siap kemanapun aku akan dibawa. Aku sangat percaya dengan Eyang Seto. Bahkan tidak ada keraguan sedikit pun kepada beliau. "Mus, saya tinggal dulu sebentar yo. Titip raga cucuku, jangan sampai kenapa-napa," Eyang Seto berpesan kepada Mbah Kung. Mbah Kung hanya mengangguk sambil menempelkan kedua telapak tangannya ke depan mukanya. Lalu Eyang Seto menatap ke depan, meluruskan tangan kiri ke depan sambil membuka tangannya. Sedangkan tangan kanan beliau itu masih menggenggamku. Kulihat di sebelah kiri beliau ada sosok Mbah Suprap yang tadi memang diajak Eyang Seto untuk ikut dengannya. Tapi tunggu, dia sudah tidak berwujud seperti kuntilanak. Kini wujudnya seperti nenek-nenek dengan rambut putih yang bersanggul. Kemudian dihiasi dengan selendang kuning di pinggangnya. Lebih baik seperti itu wujudnya. Tidak menyeramkan batinku. Aku kembali fokus dengan apa yang dilakukan oleh Eyang Seto. Tiba-tiba di depan kami muncul lingkaran yang sangat terang dan Eyang Seto menggandengku masuk ke dalam lingkaran itu. Saat di dalam, yang terlihat hanya cahaya terang sampai membuatku menutup mata karena silau. Saat aku menutup mata, masih saja terasa silaunya. Aku menggunakan lengan kananku untuk menutupi kedua mataku. Hingga cahaya itu meredup, aku pun membuka mataku. Kembali aku dibuat kaget. Aku berada di suatu tempat yang suasananya sangat aku kenal. Iya, ini desaku, tapi ada yang aneh. Rumahku yang masih terbuat dari anyaman bambu dan setengah tembok. "Eyang, ini di mana Yang?" tanyaku kepada Eyang Seto. "Ini desamu Le, tapi masih zaman dulu," jelas Eyang Seto padaku. Aku berpikir keras bagaimana mungkin aku bisa kembali ke masa lalu. Apa ini yang disebut dengan perjalanan spiritual? Hanya itu yang kupikirkan saat itu. "Ayo Le, ayo Prap. Kemari," ajak Eyang Seto kepadaku dan juga Mbah Suprap. Aku diajak ke sebuah rumah yang aku tahu betul itu adalah rumah Mbah Suprap karena bangunannya tidak berubah sedikit pun, hanya warna catnya saja yang berbeda. Aku melihat rumah itu dihuni sepasang suami istri yang hidup bahagia menurutku. Tapi ketika malam, kedua penghuni rumah itu diganggu dua sosok genderuwo. Genderuwo itu seperti yang bertarung dengan Eyang Seto tadi batinku. Genderuwo itu mengganggu dengan cara menindih, mengacak-acak dapur, bahkan berubah menjadi sosok suami untuk melakukan hubungan intim dengan istri. Akhirnya sepasang suami istri pun tidak kuat dan menjual rumahnya. Kemudian rumah itu dibeli oleh Pak Iskandar, orang tua Mbak Eva dan mertua Mas Edi. Setelah rumah itu terjual, pasangan suami istri itu pergi entah kemana. Ternyata suami istri itu adalah anak Mbah Suprap dan suaminya.
Kemudian Eyang Seto kembali membuka portal dan masuk ke dalamnya. Aku dan Mbah Suprap langsung mengikuti beliau. Kali ini kami melihat anak dan menantu Mbah Suprap hidup di sebuah perumahan. Rumahnya lumayan besar dan sepertinya mereka hidup dengan bahagia di sana. Kulihat Mbah Suprap meneteskan air mata. Sudah kan Prap? Sudah. Sekarang kamu sudah tahu siapa akar masalahnya. Terus anakmu sekarang sudah hidup enak. Jadi sudah yang tenang ya. Jangan ganggu orang desa lagi, kata Eyang Seto kepada Mbah Suprap. Iya Mbah, iya saya minta maaf. Ampun Mbah. Maaf ya Le, aku hampir menyelakaimu, jawab Mbah Suprap sambil meminta maaf kepada Eyang Seto. Ya sudah gak apa-apa Prap, yang penting cucuku tidak celaka. Ya sudah, mari kita pulang, kata Eyang Seto sambil tersenyum dan mengelus kepalaku. Eyang Seto kembali membuka portal dan kami masuk ke dalamnya. Saya silau kembali membutakan mataku. Akhirnya aku kembali. Tapi tunggu, bagaimana caraku masuk kembali ke ragaku? Dan sudah tanggal berapa sekarang? Karena aku merasa sudah berhari-hari saat mengamati rumah Mbah Suprap yang dulu. Kamu sebenarnya sudah tahu caranya kembali ke ragamu, Le. Coba dipikir lagi, ucap Eyang Seto mengagetkanku. Entah kenapa aku langsung menuju ke tubuhku yang tergeletak. Kupejamkan mataku sambil memegang kepalaku. Kemudian kutekan ubun-ubunku menggunakan jari telunjukku. Aku merasa seperti tersedot masuk ke dalam tubuhku. Kemudian aku bangun dan ternyata aku berhasil kembali ke tubuhku. Dan kalian tahu, ternyata aku hanya pergi 15 menit saja. Padahal aku merasa berhari-hari lo tinggal di sana. Akhirnya Mbah Suprap disuruh Eyang Seto tinggal di pohon jambu biji yang ada di belakang rumahku. Beliau sering sekali menembang lagu Jawa saat malam. Sedangkan sumur itu akhirnya ditutup dengan besi dan kayu atas perintah Eyang Seto. Kedua genderuwo biang kerok itu akhirnya diusir pergi dari desaku oleh Eyang Seto. Sedangkan Eyang Seto dan Mbah Kung, mereka kembali menjadi kumpulan asap dan menghilang. Tapi aku tahu betul, saat aku benar-benar kesulitan, mereka akan datang menolongku. Terima kasih ceritanya sudah selesai. Jangan lupa ramaikan komentar dulu, sisipkan asal kota kalian ya. Terima kasih buat Hupe yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.